Kita ke kasus lain, Wisa. Kejaksaan Agung melimpahkan 2 tersangka beserta berkas kasus dugaan korupsi timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua tersangka yang diserahkan ke penuntut yaitu Tamron Tamsil dan Ahmad Albani. Jamdipsus Kejaksaan Agung RI kembali melimpahkan perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Ada 2 tersangka yang diserahkan ke penuntut, yaitu Tamron Tamsil dan Ahmad Albani. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Setelah menerima, kedua tersangka dan barang bukti berupa uang tunai seperti uang rupiah senilai 83 miliar rupiah, pecahan uang dolar Singapura hingga dolar Australia. Sementara, tim penuntut umum akan mematangkan susunan surat dakwaan perkara untuk kepentingan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya terhadap tersangka ini akan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari. Sebelumnya Kejagung menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah. Sebanyak 20 tersangka lainnya belum dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.